Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Munif MPD. Saya selaku dari dosen Prodi Sarjana Terapan Tata Boga Fakultas Vokasi Universitas Yogyakarta. Ya, dengan NIDN 0001079010. Baik, untuk mata kuliah dasar KIK dan KUKIS ini merupakan salah satu mata kuliah dasar yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester awal, yaitu mata kuliah yang berkonsentrasi di bidang pastry. Ya, mata kuliah ini menjelaskan berkaitan dengan sanitasi hygiene, ya, kemudian jenis-jenis alat, kemudian ada jenis bahan, dan juga metode-metode dalam pembuatan cake dan cookies. Ya, berkaitan dengan mata kuliah ini, ya, untuk video pembelajaran hari ini yaitu berkaitan dengan materi yaitu tentang alat, ya, peralatan pengolahan dasar cake dan cookies. Ya, untuk peralatan ini merupakan salah satu basic yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Ya, karena kenapa dalam mata kuliah ini, dalam materi berkaitan dengan peralatan, ini mahasiswa akan pertama yaitu capaiannya yaitu mahasiswa akan mengetahui tentang jenis-jenis alat, baik itu peralatan besar maupun peralatan kecil berkaitan dengan di lab pastry, ya, pengolahan cake dan cookies. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengoperasikan berbagai macam jenis peralatan di lab pastry. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa dapat mengoperasikan dan mencegah kecelakaan kerja dalam proses selama proses produksi praktek cake dan cookies. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu simulasi dan demonstrasi. Ya, untuk penilaiannya yaitu saat ini studi kasus dan juga tim based project. Ya, kemudian dilaksanakan secara luring di lab pastry dengan komponen penilaian yaitu terdiri dari kognitif 50% dan partisipatif 50%. Ya, kognitifnya terdiri kehadiran, kuis, tugas, dan juga terdapat status studi kasus dan juga tim based project. Ya, itu untuk video pembelajaran mata kuliah hari ini berkaitan dengan dasar cake dan cookies dengan bahan kajian yaitu jenis peralatan pengolahan dan penyajian cake dan cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan dasar KIK hari ini, ya, kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Ya, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, adik-adik sudah menyiapkan untuk absensi? Ya, baik, kita akan mengisi token ya. Oke, untuk token hari ini silahkan dibuka siakatnya, kemudian tokennya untuk presensi J5 M9 P2. Ya, saya ulangi sekali lagi, J5 M9 P2. Ya, silahkan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ya, baik, terima kasih. Ya, ini kita masuk ke pertemuan kedua. Yang sebelumnya pertemuan pertama kemarin di mata kuliah dasar cake dan cookies, kita sudah membahas berkaitan dengan personal hygiene, ya, personal hygiene, HACCP dan sebagainya. Ya, bagaimana caranya kita untuk mengolah produk makanan supaya tetap bersih dan juga hygiene. Nah, kemudian yang kedua ini kita masuk pada peralatan pengolahan cake dan cookies. Ya, karena ini mata kuliah dasar, jadi kita harus membahas ya berkaitan dengan jenis-jenis peralatan. Ya, kenapa kita harus mengetahui berkaitan dengan peralatan? Karena ini fungsinya sangat penting sekali, ya. Karena kita tiap hari kalau di dunia bakery, ya, itu pasti kita akan bertemu dengan oven, mixer, ya. Itu adalah alat-alat vital yang digunakan dalam pembuatan cake dan cookies. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk, ada yang pernah membuat cake dan cookies di rumah? Oh ya, ya, ya.
Baik, Dimas, di rumah pernah membuat cake apa? Atau cookies? Cookies apa? Oh, semprit. Oke, buat lebaran ya? Oke. Membuat cookies menggunakan oven apa di rumah? Oven tangkring ya. Oke, ya. Sudah disampaikan ya oleh Dimas berkaitan dengan oven yang digunakan adalah oven tangkring. Nah, kalau di sini kita tidak menggunakan oven tangkring, tapi menggunakan oven konvensional atau oven besar ya. Bisa dilihat di sebelah kanan itu kita ada oven besar ya. Jadi jangan membayangkan kalau praktek, ovennya masih oven tangkring, dipanasin di sini di atas kompor ya. Nah, perbedaannya kalau oven biasa itu oven tangkring itu saat kita mengatur suhunya susah ya. Jadi kita biasanya masukkan tangan nih. Oh, ini sudah hangat, berarti sudah cukup untuk cookies. Oh, agak panas, sudah cocok untuk cake. Oh, panas 180 bisa cocok untuk bakery. Nah, kalau kita menggunakan oven konvensional itu sudah ada suhunya ya. Itu lebih mudah dan kita bisa tidak perlu bukan meraba ya, jadi tidak perlu ini masih kurang dan sebagainya, dan hasilnya pasti akan lebih bagus. Karena kenapa? Biasanya matangnya merata ya. Baik, ini sekilas untuk peralatan pola cake dan cookies ya. Baik, selanjutnya kita masuk ya di paparan ya. Yang pertama ya, yaitu dalam kegiatan ini ya membahas berkaitan dengan peralatan ya. Kenapa penting? Yang pertama, bahan itu tidak membahayakan kesehatan ya. Kedua, mudah dalam pengoperasian. Yang ketiga, mudah dibersihkan, dan yang keempat, mudah dalam perawatan ya. Nanti dalam mata kuliah dasar metode dasar masak itu ada salah satu alat yang tidak boleh digunakan menggunakan sabut ya, yaitu dia berbahan dasar teflon ya. Nah, nanti akan merusak dari teflon tersebut ya. Baik, kita masuk ke alat yang pertama. Kita sudah singgung tadi ada oven ya. Nah, ini large argument. Nah, ada oven mixer ya. Nah, jadi biasanya kalau di rumah mungkin mixer yang kita gunakan adalah mixer seperti ini ya kan. Nah, kalau di sini ya, kalau kita praktek sudah bisa menggunakan yang besar. Nah, kenapa kita mempelajari berkaitan dengan ini? Karena nanti akan kita gunakan hampir setiap praktek ya, supaya adik-adik mudah paham. Jadi kalau menyalakan dan supaya alat yang kita gunakan awet ya, tidak mudah rusak. Itu yang pertama ada oven ya. Nah, di sini ovennya yang sudah kita gunakan adalah oven konvensional yang besar. Kemudian kedua ada mixer ya. Mixernya kalau yang di rumah biasanya seperti ini skala kecil. Tapi kalau skala besar kita ada yang sebelah situ, itu mixer besar ya. Nah, itu ada 3 pegangan ya, atau 3 hook di dalamnya ya. Nah, ini ada yang tahu perbedaannya? Ya, biasanya itu apa, Ditya? Ya, bikin cake ya. Biasanya ini ada untuk memixer, ada krim, kemudian telur. Ini menggunakan yang namanya adalah Chef-List ya. Nah, kemudian ada lagi yang kedua. Nah, ini adalah namanya Dough ya, atau istilahnya untuk memixer adonan roti ya. Nah, Bredo biasanya menggunakan ini ya. Kemudian ada yang ini adalah untuk menggunakan bread mixing. Biasanya ini untuk roti-roti klasik ya. Baik, itu saja ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada demonstrasi alat ya. Jadi kita akan mempraktekkan alat yang akan kita gunakan selama praktek dasar cake dan cookies, dan juga nanti di pengembangannya ya. Baik, yuk kita mulai. Yang pertama ada oven yang di sana ya. Kemudian bagaimana menyalakan oven. Yang kedua nanti ada
mixer ya. Oke. Baik, yang pertama ini adalah oven ya. Tadi fungsinya oven untuk apa? Oven ya, atau memanggang adonan ya. Nah, di sini kita ada 2 dek ya. Ini sama fungsinya. Nah, yang membedakan ini kita menggunakan listrik dan gas ya. Yang pertama kali dilakukan adalah mengecek gas ya. Kemudian yang kedua ya, ini kita masukkan ya. Oke, kalau sudah kemudian kita nyalakan ya. Ini tombol on off, ini adalah untuk timer ya, dan ini adalah untuk lampu ya, supaya bisa lihat di dalam ya. Kemudian saat sudah menyalakan, kemudian ini dinyalakan sedikit demi sedikit ya, 50 dulu ya. Nah, kalau sudah mulai naik baru kita tambahkan ya. Ini adalah suhu atas, ini suhu bawah ya. Baik. Nah, kalau sudah nyala, nanti sudah sesuai dengan suhu, nah kita matikan ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah cara untuk mematikannya ya, atau meng-off-kan dari oven ini ya. Itu langkahnya yang pertama, ini dinolkan dulu suhunya ya. Suhu 0, kemudian kita matikan, kita tarik tuasnya ini ya, kemudian kita buka bagian sini ya, supaya uapnya keluar sama uap di atas. Oke, ada ditanyakan? Belum? Oke, baik, itu yang pertama. Baik, yuk kita masuk yang kedua. Untuk selanjutnya, ini yang kedua, kita ada namanya adalah mixer ya. Mixer yang kita gunakan mixer besar. Kemudian ini ada apa namanya tadi namanya? Ya, service ya. Kemudian ini adalah untuk bagian komnya ya. Nah, cara yang pertama itu ya, ini untuk alat jangan sekali-kali di sambungan di listrik ya. Yang pertama adalah bagian ini, ini kita masukkan dulu ya. Nah, ini ada namanya pentolan ya. Ya, ini dimasukkan di bagian belakang ya. Ini yang paling sering keliru. Nah, kita masukkan dulu sampai dia masuk. Nah, kalau sudah kerasa masuk, udah gitu ya. Nah, kita masukkan yang kedua ya. Ini tadi namanya service ya. Nah, kita masukkan di sini. Ini ada bagian apa namanya lubangnya ya. Nah, jangan sampai salah lubang ya. Oke. Ini kita masukkan. Nah, gini. Nah, lubangnya ini yang di sini, yang belakang sini harus sesuaikan. Kita masuk gini, kemudian kita tarik gini ya. Nah, dia nggak akan lepas ya. Kemudian ini fungsinya itu adalah untuk menarik ya. Ya, oke. Nah, ini ada 3 tombol di sini. Nah, kalau yang pertama kita angka 1 dulu ya. Angka 1, kemudian baru kita nyalakan listriknya ya. Nah, kalau sudah kemudian kita nyalakan tombol on-nya di sini. Nah, kalau ini udah nyala ya. Nah, jangan sekali-kali tangan adik-adik dimasukkan di sini ya. Aduh, nanti jadi banyak ya. Nah, kalau sudah kemudian kalau mau pindah kedua ini dimatikan, terus baru ditarik ke bawah angka 2 baru dinyalakan lagi ya. Jangan sekali-kali saat pindah ini tidak dimatikan. Kenapa? Karena ya merusak gear atau merusak dari putaran mixer ini ya. Oke. Jadi bagus ya. Sebelum kita mulai untuk praktek, kita coba untuk diskusi antar teman ya, berkaitan dengan tren perkembangan alat pastry bakery atau cake dan cookies saat ini baik di Indonesia maupun di luar ya, supaya nanti oh ternyata di luar itu sekarang ovennya seperti ini. Oh ternyata ada yang mixer sekalian oven ya. Nah, nanti silahkan diskusi antar teman ya. Baik, ini ada kertas, silakan dituliskan
kelompok 1, 2, 3, 4, 5, nama serta jawabannya. Ya, kira-kira apa hasil diskusi dari teman-teman ya. Oke, ada yang jasa? Oke, ya baik. Deti sama Dek Singgih ya, tim kelima ya, kelompok 5 silakan bisa presentasi di depan. Oke, ya bagus ya. Ini jadi tadi ada membahas berkaitan dengan ada gluten free dan sebagainya ya, termasuk yang lainnya ya. Selanjutnya ya, kita akan coba praktek ya, alat masing-masing alat. Silahkan kita buat kelompok ya. Ini ada 10. Dibuat 2 kelompok, jadi buat kelompok nanti ada satu mencoba oven, yang satu mencoba untuk mixer ya. Oke, silahkan saya bagi yang kelompok pertama ada Usman, ada Randy, ada Fadil, sama ada Theo, sama ada Agus ya. Yang kedua, kelompok 2 ada Deti, kemudian Dek Manda, Dek April, Dek Lia, Dek Siska ya. Silahkan. Oke, ya, silakan bisa kelompok cowok tim cowok, kelompok cewek tim cewek gitu ya. Baik, silakan. Yuk, bisa kita coba praktek. Ini ya, mengoperasikan dari mixer. Ya, oleh Dek Ridwan silahkan. Ya, bagian yang ini ya dimasukkan dulu. Oke. Nah, bisa dibantu ya. Oke. Oke, ya, bisa nyala ya. Baik. Kalau di angka 3 gimana? Kalau mau kecepatan penuh? Atas, atas ya. Nah, ya, dia penuh ya. Oke. Baik. Udah ya? Bisa ya? Oke. Baik. Mungkin yang lainnya bisa nyoba juga ya. Silahkan. Dilepas, coba lepas, gimana lepasnya? Itunya diturunkan dulu, dinolkan di angka 1 nanti lupa. Ya.
Ya, coba kalau kecepatannya 2. Ya, oke, ya. Ya, sekarang ya. Ya, diturunin dulu. Ya, listriknya dicepet, listriknya dicepet dulu, oke. Dilepas. Kalau perbedaan large equipment dan equipment utensil. Nah, utensil biasanya alat kecil yang biasanya kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Contohnya tadi ada scraper, ya, kemudian ada apa nama ini? Ya, measuring cup, ya, dan yang lainnya. Oke, kemudian kedua tadi kita udah membahas berkaitan dengan timbangan, ya. Kenapa dalam dasar cake dan cookies saat kita membuat pastry itu harus menggunakan timbangan digital? Kenapa tidak menggunakan timbangan manual atau timbangan yang kalau kita ke pasar itu jeglok-jeglok gitu ya? Itu kira-kira ada yang bisa menjawab? Kenapa? Iya, siapa? Nah, ini. Oh, biar akurat. Oke, di salsa ya. Oke, baik. Ya, kedua di sini tadi apa? Sering akurat? Iya. Ya, bisa dalam jumlah kecil ya. Karena kenapa? Contohnya simpel ya, bagus nih. Jadi kalau contohnya simpel, kalau kita mau nimbang baking powder 5 gram, kalau pakai timbangan manual itu susah. Tapi kalau digital langsung 5 gram, ya akurat ya. Oke, ada yang tanyakan? Belum ada ya? Oke, baik. Untuk saat ini ya sudah cukup ya. Baik, ya ini sudah ya. Jadi untuk hari ini ya kita sudah melaksanakan kegiatan perkuliahan kedua, yaitu pengenalan alat ya. Kemudian untuk minggu depan kita masuk pada pengenalan bahan ya. Jadi ada jenis-jenis bahan, kemudian nanti ada bahan tambahan saat kita membuat pastry itu apa saja ya, cake, cookies. Nah, kemudian ada tugas ya, tugasnya adik-adik silahkan ya besok survei ya berkaitan dengan peralatan yang ada di dapur industri kecil atau menengah ya. Contohnya mungkin di beberapa industri kayak di pabrik cake dan cookies itu kan ada produksinya. Nah, nanti bisa disurvei ya. Nanti setelah survei adik-adik presentasi ya, membuat laporan. Satu kelompok 2 orang ya. Di minggu depan ya, sebelum kita tutup kuliah hari ini ya, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa tidak dibatasi. Baik, terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dalam pembuatan video pembelajaran hari ini ya. Semoga video pembelajaran hari ini berkaitan dengan pengoperasian alat cake dan cookies ya bisa membantu dan bermanfaat untuk seluruh mahasiswa dan juga umum. Ya, terima kasih. Saya Iris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vokasi.